Pada siang hari ini kita memasuki sesi ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan dari Polres Pasaman. Dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Budi Hendra SH. Beliau merupakan pejabat di jajaran Polres dan jabatan sekarang adalah Kabak Ops Polres Pasaman. Pada kesempatan siang hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang pemetaan kelompok-kelompok intoleran di Indonesia, potensi ancaman kelompok radikal agama dan non-agama. Baik, kepada Bapak narasumber yang kami hormati, peserta kegiatan ini kami sampaikan kepada Bapak sebanyak 40 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang dalam hal ini diwakili oleh abang kami, Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Pasaman. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solo Selatan. Maaf Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Pasaman. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung di dalam forum koordinasi forum kerukunan umat beragama Kabupaten Pasaman, Bapak dan Ibu Kepala Gua, pimpinan Ormas Islam, tokoh lintas agama yang hadir pada kesempatan hari ini, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf karena keterbatasan kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Boleh ampuh tangga mak sambil mengecil karena kalau duduk mak ampuh mengantuk. Boleh mak. Boleh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini izinkan kami sebagai warga baru di Kabupaten Pasaman, ini merupakan hari ke-5 kami berada di Kabupaten Pasaman, Pak. Terima kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Perkenalkan Pak, nama kami AKP Budi Hendra, sarjana hukum. Kami mempunyai beberapa riwayat pekerjaan dan pendidikan, karena orang bilang kalau tak kenal mak tak sayang. Kami perwira Polri lulusan SIP tahun 2011, kemudian Sespima Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama tahun 2021. Kalau letting SIP kami di sini ada Bang Yoni Handra Kasat Sabara, sebelumnya Pak Bezaliel Menropa. Beberapa riwayat penugasan Pak, kami dinas datar-datar saja Pak Kepala, datar-datar saja, seolah dan seakan-akan tidak ada warna. 2 kali menjadi Kapolsek Lintau Buwu Utara dan Polsek Tanjung Mas di Kabupaten Tanah Datar, Polres Tanah Datar, kemudian menjadi Kasat Intel Polres Tanah Datar. Karena tidak berhasil dianggap oleh pimpinan, mungkin Pak, kami digeser menjadi Kasat Intel Polres Sawalunto.
di-hair lagi karena masih dianggap kurang, kami bergeser menjadi Kasat Intel Polres Solo Arosuka. Digeser lagi Pak, tetap dengan jabatan yang sama, Kasat Intel Polres Solo Selatan. Mungkin Bang, karena dianggap kurang berhasil, mungkin Bang tidak pernah pimpinan menunjuk kami jadi Kasat Reskrim Bang, apalagi Kasat Lantas. Mimpi pun tidak pernah Bang diberikan. Setelah jadi Kasat, kami ikut pendidikan dan terakhir kami menjadi Kanit 1 Subdit 5 Keamanan Khusus di Intelkam Polda Sumbar, yang kebetulan bidang kami adalah tentang radikalisme, terorisme, sabotase, propaganda, dan segala macam lainnya. Itu penugasan yang pernah kami alami. Baru kali ini kami diberikan warna menjadi Kepala Bagian Operasi KBAO. Itu sementara perkenalan singkat. Dan seandainya ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak, gadis, saudara atau tetangga, mohon maaf Pak, kami sudah punya istri. Anak 2, 1 pasang Pak, 1 laki-laki, yang nomor 2 jantan. Insya Allah besar nanti kita akan dapatkan anak perempuan. Oke Pak, kita lanjut saja. Karena tadi adalah, kalau tidak salah kami menyimak, itu dikatakan tentang kampanye. Kampanye Pak. Pak Kesbangpol sudah mengulas kampanye itu adalah upaya pekerjaan, kegiatan, tindakan untuk mencapai suatu keberhasilan tujuan. Kampanye Pak. Tentu saja kita semua berharap kegiatan kita ini ada dampak. Ada dampak. Karena ada beberapa agenda yang kita hadapi dan ada beberapa perkembangan situasi yang kita alami. Nah, sebagai gambaran Pak, di dalam kehidupan beragama, sikap individu ini kadang-kadang mengalami pasang surut Pak, atau bahkan terjun bebas, tergantung dengan situasi. Di sini kita lihat pada awalnya kita beragama ini bersifat plural, kita hidup berdampingan mulai dari zaman dulu Pak, nenek moyang kita, sejak dari zaman nabi-nabi kita hidup berdampingan. Dengan perkembangan manusia, kehidupan beragama kita berevolusi menjadi multikultural, dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Perkembangan terjadi lagi, terjadi perubahan kepada sikap konservatif. Konservatif, orang yang kaku, tidak mau berubah. Kondisi sekarang Pak, di bawah garis merah ini, inilah sikap, inilah kondisi yang kita hadapi. Dan kalau kita lihat Pak, ini 4 tahap Pak, garis merah ini merupakan tahapan seseorang menjadi seorang teroris. Diawali dari sikap intoleran. Pada slide selanjutnya kita akan bahas bagaimana itu intoleran. Kemudian dari sikap intoleran ini Pak, orang akan menjadi mempunyai sikap fundamentalis, kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya sebagai pemurni agama, gerakan purifikasi, gerakan fundamentalis. Dan gerakan fundamentalis ini Pak, dari beberapa literasi yang kami baca, bukan pendapat AKP Budi Hendra Pak, dari beberapa literasi yang
kita baca, gerakan fundamentalis ini kebanyakan berasal atau merupakan gerakan transnasional, gerakan yang berasal dari luar Indonesia, kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Menurut buku yang kita baca, Pak, buku Ilusi Negara Islam yang ditulis oleh Wahid Institute mengatakan gerakan fundamentalis ini, gerakan transnasional ini dapat dibagi secara 3 kelompok besar. Pengaruhnya diturunkan menjadi kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan kelompok Wahabisme. Dari sikap fundamentalis ini, mohon izin Bapak moderator, seluas-luasnya itu sampai jam berapa? Sebelum masa ini kok lah mau nama ngecek nama Arab lah dengan honor dan bikin ya sini. Nggak itu minta apa ya Pak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari sikap ini, gerakan fundamentalis ini, seseorang berubah, berevolusi menjadi sikap radikal, radik, kaku, akar, dan segala macam pengertian lainnya, mulai dari pengertian yang dikeluarkan oleh BNPT, pengertian yang terdapat dalam undang-undang terorisme. Kata radikal ini banyak pemahamannya, Pak. Dan hingga saat ini pengertian radikal ini tidak ada mendapatkan definisi baku. Apa itu radikal? Berbagai macam ahli, berbagai macam pendapat ada tentang radikal ini. Namun perlu kita sampaikan bahwa menurut Syekh Usama, radikal ini adalah sikap yang menentang pemerintahan yang sah, sikap yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Sikap, Pak, bukan tindakan, Bapak. Baru sikap saja orang sudah bisa dikatakan radikal. Kadang-kadang kita mendefinisikan radikal itu adalah orang yang telah melakukan aksi kekerasan, aksi teror, aksi pemboman. Bukan, Pak, itu berada pada tataran aksi teror ekstrim. Ini slide pertama, Pak. Laporan Pak. Ini bisa kita lihat pengertian intoleransi. Intoleransi sikap tidak saling menghormati, tidak saling menghargai antar kelompok atau individu. Sehingga sikap intoleransi ini mengakibatkan terjadinya transmigrasi. Bu, halo. Saya kira ibu foto saya, rupanya foto slide. Ambo lah grogi loh Pak, di foto. Rupanya ibu itu foto slide. Lanjut Bu, silakan. Contoh sikap intoleransi secara umum adalah ini Pak, tidak menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda, tidak saling tolong menolong untuk kemanusiaan. Karena ini yang terjadi Pak, karena memandang suku, ras, agama, dan kepercayaan. Padahal Nabi kita, ulama-ulama kita terdahulu tidak pernah mengajarkan kita demikian. Kita menolong orang lain, Pak, tidak pernah diperiksa KTP dulu, Pak. Kalau ada orang kecelakaan, lihat KTP-nya dulu. Kalau ada orang awal, ada ditolong dong. Itu sikap yang kita lakukan dahulu. Kita membantu tanpa pamrih. Namun ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kita terbelah. Masyarakat kita terpengaruh dengan berbagai isu berita yang berkembang. Istilah intoleransi mencakup banyak bidang, Pak. Salah satunya adalah agama. Intoleransi beragama merupakan sikap saling tidak menghormati dan tidak saling menghargai
penganut agama lain. Di antaranya adanya pemaksaan, Pak, mencela, menghina agama lain dengan alasan apapun, karena ini merupakan ranah yang sangat privat. Ini adalah hubungan antara person, antara hamba dengan ilahinya, antara makhluk dengan penciptanya. Ini hubungan yang sangat sakral, Pak. Tidak ada kita diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah apapun agama kita, untuk mencela penganut agama lain. Allah tidak pernah mendelegasikan kewenangannya kepada kita supaya kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah melarang ataupun mengganggu umat beragama menjalankan ibadah. Ini, Pak. Namun intoleransi ini, Pak, pada dasarnya bukan hanya pada bidang agama saja. Bentuk toleransi, Pak, ini menimbulkan hidup yang tidak damai, menimbulkan permusuhan. Terjadi pertikaian karena perbedaan agama. Kita punya sejarah yang sangat banyak dan rentang waktu yang sangat panjang karena perbedaan agama, etnik, ideologi, dan minoritas. Konflik agama terjadi di Poso dengan alasan apapun, dengan menggunakan pembenaran apapun. Jenis-jenis intoleransi ini yang kita sampaikan, Pak. Di bidang agama, etnik, ideologi, golongan atau partai politik, ras dan nasionalitas. Ras dan nasionalitas. Ini, Pak, empat bidang ini, empat jenis ini berkembang di tengah masyarakat kita sekarang, Pak. Isu tentang tenaga kerja asing Cina cepat ditangkap dan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Entah itu dilakukan cek and recheck tentang kebenaran fakta atau tidak. Sebagai contoh, Pak, tentang ras dan etnik ini, kalau Bapak pernah ulangi, kalau Bapak masih ingat heboh masalah jenis intoleransi ini, Pak, Sumbar pernah didera sikap seperti ini. Beredar di Facebook, beredar di media sosial bahwasanya tenaga kerja asing asal Cina telah menguasai pesisir selatan. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Mereka sudah berjumlah ratusan. Masyarakat terpinggirkan. Orang tanya sama saya, "Julai samananya tuh, Pak?" Batanya orang, Pak, kampung. Sebelum ambo majawet, ambo batanya orang, Pak, kalau ambo jawet, udah lebih percaya kamu. Tentu ambo batanya orang, Pak, karena kalau udah nggak percaya percuma. Lahir Pak Budi gitu. Untuk udah ketahui tenaga kerja asing Cina pesisir selatan itu hanya berjumlah 6 orang saja. Saya yang membidangi masalah itu, Pak. Hanya 6 orang saja. Tapi berita yang berkembang ratusan, Pak. Sudah kuasai preset. Bada kira-kira dah ambo lah pai KPT Dempo itu dah karena ambo membidangi masalah itu. Oh, enggak ada Pak Budi begini tapi kita lah sepakat. Kalau udah bertanya ambo ya. Kalau udah ada percaya, enggak usah udah tanya ambo. Ambo biarkan udah tenggelam di dalam pikiran udah yang penuh dengan hasil tipuan dan rekayasa media sosial aja. Ambo biarkan udah aja, pikiran udah aja. Tapi kalau udah kan nggak kejabo, itu fakta ambo sampaikan. Hanya 6 orang saja. Mereka gelontorkan invest dana ratusan puluhan miliar. Manajernya tentu saja yang berasal dari perusahaan. Kalau kita invest ke suatu daerah, Pak, minimal dun sana awal Pak kirim nama, iya, Bang. Nah, iya ke siapa nama? Dun sana awal nama,
enggak tak gitu laporan ke orang anak mah bentuk itu juga orang. Tapi intinya adalah ini jenis intoleransi. Namun syukur alhamdulillah berita ini cepat kita antisipasi. 3 jenis intoleransi: agama, etnis, ideologi, ras, partai politik. Partai politik sudah berakhir. Kita menghadapi pemilu 2024. Ada yang pakai special engine, mulai dari sekarang sudah start, ya Pak, sudah ada yang start special engine. Ini akan terjadi nih Pak. Ini yang perlu kita antisipasi. Berikutnya, nah ini Pak pembagiannya, jenis intoleransi tadi. Intoleransi keberagamaan, bentuk kebencian atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama, baik itu satu agama apalagi dengan agama lain. Ini pengertiannya, kebencian atau kurangnya. Kadang-kadang kita terlena hanya melihat keluar, kita lupa koreksi terhadap diri sendiri. Ini yang terjadi sekarang. Intoleransi beragama simpelnya secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Mohon maaf, sekarang terjadi hal-hal seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh-tokoh agama sudah pasti tahu dan paham apa yang terjadi di wilayah kita tentang ini. Yang berikutnya, intoleransi etnik adalah ekspresi kebencian terhadap suku yang berbeda. Dalam hal bahasa, adat istiadat, perilaku, kepercayaan atau keyakinan kultural atau ciri-ciri fisik suatu kelompok di luar kelompoknya sendiri. Ini Pak, intoleransi etnik. Yakinlah Pak, yakinlah yang jadi masalah etnik Chinese Pak, yakinlah, sadar atau tidak, pikiran bawah sadar kita kadang-kadang saat ini melihat mata sipit Pak, istilahnya kita langsung curiga. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Hampir tenggelam kita dengan pikiran kita, hampir tenggelam Pak dengan rekayasa media sosial, dengan rekayasa cyber, hampir tenggelam. Bagaimana perang media, bagaimana proxy war ini berlangsung. Ndak parang basoso oleh doma. Urang parang ini ndak parang basoso rumah. Urang parang jo jari segini. Pergunakan sumber daya yang lain, media sosial, teknologi. Ini perang yang kita hadapi. Intoleransi ideologi, sikap anti atau kebencian terhadap orang yang berbeda visi, ide, pemikiran dan haluan politik atau perbedaan partai politik. Kok musiman Pak? Musiman. Kalau lah pilkada, pilpres, pilwana, aku ada Pak? Hah? Iya Pak? Ada. Pil RT ada kan? Pileg. Kadang-kadang itu terlibat kok Pak? Dengan huru-hara itu Pak. Silakan terlibat, tapi terlibat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak ada yang larang. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Intoleransi ras nasionalitas, bentuk kebencian atau ketidaksukaan terhadap orang lain yang berbeda fenotip dan asal usul geografis. Nah ini tadi Pak. Bama, tempat tinggal Mak. Tempat tinggal banyak tuh Mak. Kok disebut mana? Contohnya berdasarkan tempat tinggal Mak, banyak dong. Contohnya adalah Forum Betawi Rempuk.
Laskar kalau di Jawa Barat. Kan berdasarkan ini Pak, asal usul geografis, mereka membentuk kesepakatan. Mereka hanya berkumpul saja, tidak menurunkan sikap intoleransi, tidak ada masalah. Tapi pada saat mereka sudah menekan kelompok intoleransi, landscape ini Pak, mohon izin kita sampaikan sekilas. Apabila, maksudnya seperti ini Pak, apabila sikap fundamentalisme tadi, orang yang menganggap dirinya adalah pemurni agama, sikap purifikasi, bahwasanya kelompok dia saja yang suci. Kalau kelompok dia yang suci, berarti di luar kelompoknya sudah tercemar. Ini dia Pak, bertemu dengan sikap radikalisme, hasilnya Pak, terorisme. Hasilnya terorisme. Ini gambarannya Pak. Kemudian sikap intoleransi secara umum bertemu dengan fundamentalisme, hasilnya konflik sektarian. Begitu selanjutnya Pak. Ini landscape of nexus. Sanang ambo baca dia ama-ama, manggu anggu koma sanang ambo baca dia. Ya, tambah semangat ambo mangece. Tambah semangat ambo mangece. Tando mangarati. Kita lanjut. Intoleransi agama di Indonesia. Kembalikan. Laporan The Wahid Institute menyebutkan praktek intoleransi sepanjang 2013 yang dialami oleh kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, komunitas Kristen, dan mereka yang dituduh sesat ada 245 kasus. Laporan The Wahid Institute. Banyak masyarakat Indonesia berkonflik karena agama, karena isu ini adalah seksi. Di tengah-tengah masyarakat pun berkembang pameo. Dan walaupun tidak sembahyang, kalau masalah ikoko mati sudah nak muat. Berarti orang yang berbuat bersikap tanpa landasan agama yang jelas. Jadi betul Ustaz? Siapa? Dan walaupun tidak sembahyang, manga sudah kalau cek nak muat. Berarti dia tidak punya landasan pemahaman agama yang kuat. Itu maksudnya Pak. Ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Iya kan? Sebagian Pak. Sebagian. Di sini kita belum nampak betul Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak mamana bobuya. Semua yang mau risiko bobuya. Jangan sampai yang boba tanggang mau risiko bobuya. Kemudian pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu membekali diri kemampuan beradaptasi untuk mengelola perbedaan agama, mengelola perbedaan agama ataupun aliran-aliran kepercayaan. Ini Pak gambarannya. Kelompok intoleran agama digambarkan ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, FPI Pak. Ada orang bertanya, FPI tidak melakukan pengeboman, FPI tidak melakukan pembunuhan, tapi definisi radikal menurut Syekh Usama, orang yang tidak sepaham dengan pemerintah sering melakukan tindakan itu Pak, dikategorikan radikal. Kok nggak dicambor Pak? Kok nggak protes apa? Nggak ngambor? Nah, FPI, Forum Buah, MFI dan lain sebagainya. Kelompok intoleran non agama. Jadi intoleran itu Pak, masalah pun tidak di agama saja Pak. Non agama adalah artinya Pak. PKI, FPR yang berdasarkan geografis tadi. Neo PKI, Forkabi, GAM, OPM, RMS, LSM. Di luar ini masih ada tambahnya Pak, anarko sindikalisme, orang yang tidak mengakui apapun bentuk agama negara, no state for life. Apa namanya? Anarko sindikalisme yang mempunyai simbol huruf
A. Lingkaran dan berbagai yang suka bermain simbol, sinirko, anarko, sindikalisme. Ini termasuk di sini Pak, kelompok intoleran non agama. Kesimpulan, lah cocok ditutup kok Bang. Ala barang ini kok. Hah? Lain. Kalau tutup ini apa? Kurangnya apa? Hah? Kesimpulan konservatif turn, konservatisme atau kesalehan parokial dan sektarian sebagai penyebab munculnya intoleransi. Kesalehan sektarian, kelompok inyosen apa dua Pak, nan orang koida macam-macam gini Pak. Waktu aku kenek-kenek dulu, nak tentu, nak adu kata-kata bid'ah begini segala macam, ya kan? Betul, mungkin apa yang disampaikan, tapi itu bukan untuk membuat perpecahan. Para tokoh-tokoh agama yang lebih paham ini. Kemudian hukuman yang terlalu ringan, negara masih terlalu lembek dalam menindak pelaku intoleransi. Akun dan babayo, Hah? Ikut dan babayo, Hah? Kalau salah Mak, kadang-kadang terjadi kriminalisasi ulama Mak. Kece ya Bapak cara boleh, ya kan? Dibuat tegas narasi di media sosial, otomatis saat itu juga beredar kriminalisasi ulama. Wallahualam. Tergantung bagaimana sudut pandang kita memandangnya. Namun kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di FKUB ini merupakan orang yang punya visi dan misi sama, bagaimana merawat Indonesia ini dalam bingkai kebinekaan. Kemudian ini sistem politik Indonesia terlalu renggang dan membuka peluang terbentuknya kerumunan. Weak state, strong society. Negara lemah, kelompok kuat. Kok yang terjadi Pak? Negara lemah, kelompok kuat. Mohon maaf, ini yang terjadi. Kelompok atau ormas besar, dia merasa lebih kuat daripada negara. Negara dilakukan pressure bermacam-macam. Ini yang terjadi. Pemerintah tidak memiliki filter atas masuknya ideologi, kepercayaan aliran agama yang berpotensi menimbulkan resistensi di Indonesia. Intoleransi adalah fobia perbedaan yang akut. Oke, Mbak Kece Ambo terima sumber yang Ambo sampaikan bukanlah Kece Budi Hendra, ikut di berbagai sumber yang kami sadut. Bibliografi Sidney Jones, pakar terorisme. Di pelajaran sekolah, yang paling serupa. Billahi taufik wa hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kok kurang juga masih ada bahan yang boleh tuh. Nah, tapi kok panitianya, kok peserta, Ambo maaf atas segala kekurangan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, karena keterbatasan kami sebagai manusia, tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan atau menyakiti perasaan Bapak dan Ibu semua. Kami mohon dimaafkan. Yang kedua adalah seperti yang kami sampaikan, kami orang baru di sini. Kami titipkan diri ini, kami titipkan raga ini kepada para tokoh-tokoh Kabupaten Pasaman. Kok salah Hamboga, tolong ditunjuk ajaib Bang. Kok lah mulai talapo kancang lagi nyoba, tolong abang pacian. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.